Gen Z menguasai dunia ya. Apakah membangun personal branding di media digital itu berarti kita harus menjadi content creator? Mereka bisa, aku nggak bisa, aku nggak mereka pintar gitu. Jadi tanpa harus kita ngomong, konten-konten kita ini tuh udah. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Dania Supramadani. Kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrolin seputar sebenarnya hal yang sepele sih ini, cuman ini ngaruh banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu konten dan public speaking. Bersama seorang narasumber, beliau adalah seorang public speaker, Kak Eca. Oke, gimana Kak kabarnya? Hai, kabar baik. Hari ini Kak Dania gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Public speaker ya Kak ya, seorang public speaker yang aktif dan konsisten banget kayaknya konten di Instagram. Awal mulanya gimana Kak? Awal mulanya kok bisa, motivasinya mungkin kok bisa tiba-tiba konten? Dari umur berapa atau boleh cerita, kita flashback ke belakang. Kayak flashback ya ini ceritanya. Jadi sebenarnya awal konten di Instagram itu pada saat aku SMP, kalau nggak SMA. Awalnya karena sebenarnya aku itu suka ikutan lomba. Aku sadar bahwa tinggal di Pacitan ini tuh punya tantangan tersendiri, di mana kesempatan untuk kita bisa ikut lomba itu sangat terbatas. Karena dulu ketika kita mau ikut lomba, kita harus jadi perwakilan sekolah. Betul. Akhirnya pada saat itu mulai bermunculan ada event-event yang kita bisa ikut secara online. Dan pada saat itu aku berpikir bahwa itu bisa menjadi salah satu cara aku untuk membuat kesempatan pada diriku sendiri. Akhirnya awal-awal konten yang dibikin di Instagram itu lebih banyak soal ikut-ikut lomba. Jadi kayak bikin sinematografi, bikin video edukasi gitu-gitu. Nah setelahnya mulai fokus yang benar-benar konten secara khusus soal sharing ke teman-teman online. Itu berawal dari ada salah satu temanku. Jadi cerita aku adalah anak jurusan ilmu komunikasi. Dan pada saat itu ada temanku yang berasal dari jurusan komunikasi. Dia sempat menyampaikan ke aku, sebenarnya ya agak bercanda. Dia bilang, akan kuliah jurusan ilmu komunikasi, buktinya aku bukan dari anak komunikasi. Aku sering diminta untuk sharing terkait dengan public speaking. Pada saat itu, kemudian aku melakukan evaluasi pada diriku sendiri. Apa sih yang sebenarnya bisa aku lakukan untuk kemudian tuh apa yang aku pelajari sekarang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, kemudian aku melihatlah ke temanku ini, oh ternyata meskipun dia bukan anak dari latar belakang komunikasi, dia sering sharing soal public speaking, komunikasi di Instagram gitu. Dan dari situ aku akhirnya punya sebuah greget untuk, oh iya ya, kenapa selama ini catatan yang aku peroleh di bangku kuliah itu aku simpan sendiri? Kenapa nggak kemudian aku bisa share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi terkait dengan hal tersebut gitu. Dari situlah akhirnya aku jadi mulai lumayan konsisten untuk sharing di Instagram seputar public speaking, seputar pengalamanku misalkan ikut-ikutan lomba yang kemarin atau komunikasi secara umum. Itu awal kenapa akhirnya bikin konten di Instagram. Tahun berapa itu Kak? Kayaknya sekitar tahun mulai konsisten itu tahun 2023 akhir. Itu waktu di bangku kuliah ya masih kan? Bangku kuliah. Awalnya karena kesindir teman ya. Iya, kesindir teman ya. Akhirnya mau kayak trigger. Ya. Oke. Kalau konten pertama di kapan tuh Kak? Konten mulai rame. Yang rame itu sebenarnya di pergantian tahun. Aku lupa pergantian tahun 2023. Kayaknya 2023 ke 2024. Konten yang rame itu adalah waktu aku share seputar journaling. Jadi kalau kita itu ibaratnya
tipe orang yang nggak bisa cerita Iya. sama orang, ada cara lain untuk kita tetap bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan. Salah satunya dengan journaling. Yang pada saat itu, pada saat pergantian tahun, aku tuh share ke teman-teman tentang apa aja sih yang bisa kita jadiin prompt atau sederhana pertanyaan apa sih yang bisa kita jawab untuk melakukan evaluasi diri kita di tahun baru nanti. Awalnya itu, terus rame FYP. Iya, bisa dibilang FYP ya kalau di ini Instagram juga. Pastinya gimana Kak? Ada perasaan tersendiri gitu? Perasaannya pertama kali konten rame pasti seneng ya, dan sebenarnya nggak nyangka karena biasanya dan mungkin juga teman-teman pernah merasakan bahwa konten-konten yang niat ini kadang justru viewersnya lebih sedikit daripada konten-konten yang benar-benar kita kiranya ini hal sederhana yang mungkin ya semua orang kayaknya udah tahu, tapi ternyata itu lebih relate sama mereka sehingga lebih banyak juga dari sisi engagementnya seperti itu. Ada nggak Kak habis itu terus naik turun gitu atau naik terus sama Pasti konten? ada fase naik turun karena aku tidak menjadikan bikin konten itu sebagai pekerjaan utama. Nah itu yang kadang tuh perlu jadi catatan kita juga ya. Orang tuh berpikir bahwa oh kalau kita bikin konten itu kita harus benar-benar kayak mendedikasikan waktu penuh di situ gitu. Padahal sebenarnya kalau menurutku ada beberapa hal yang perlu kita cermati juga, bahwa tujuan kita bikin konten itu juga harus tahu juga nih, apakah kita sepenuhnya pengen ibaratnya tuh benar-benar mengalokasikan seluruh hidup kita itu untuk konten. Itu ada sesuatu hal yang bagus dan pasti akan menghasilkan. Tapi ada beberapa orang yang memilih bikin konten itu sebagai bagian dari memperlihatkan kemampuan dia, menunjukkan portofolio dia, untuk kemudian ketika dia suatu saat dapat opportunity dan orang ngelihat emang dia bisa nih, dia tinggal ngelihat dari Instagramnya aja, jejak digital dia kayak gimana sih. Berarti ini Kak Eka yang kedua ya? Betul. Jadi kalau ibaratnya kan ada istilah influencer dan KOL, key opinion leader. Nah aku kayaknya lebih mengambil ke arah yang key opinion leader daripada ke arah yang influencer sampai saat ini, karena kita nggak tahu ya apakah dunia ini akan berubah dan kesempatan itu akan datang. Berarti masih ada cita-cita yang mau dikejar nih? Masih ada pastinya. Pertama kali konten itu kan, pandangan orang ke Kak Eca gimana? Mungkin kan ada tuh, aku juga pernah dengar influencer yang lain ya, dia di TikTok, Instagram juga. Dia awalnya tuh konten bikin video tiap hari, terus coba-coba baju, ganti baju gitu kan. Sampai teman-temannya, kamu ngapain sih kayak gitu? Iya. Nggak ada yang nonton juga atau apa, terus sekian lama mungkin setahun 2 tahun baru tuh meledak rame gitu. Benar-benar. Pernah ada kayak gitu juga nggak? Fase-fase diomongin sama orang-orang terdekat itu pasti ada, kayak diceng-cengin. Iya. Ya, sekarang udah jadi apa beauty influencer, udah jadi sharing-sharing, jadi artis gitu lah ibaratnya, pasti ada gitu. Dan pada saat itu yang kemudian bikin aku kenapa aku harus tetap konten, karena pasti ada di sisi lain yang orang tuh pasti akan butuh itu gitu. Artinya selama apa yang aku bagikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, mungkin bagi orang terdekat kita itu sesuatu yang berubah dari kita biasanya, tapi bisa jadi bagi orang lain itu adalah sebuah hal yang bisa bermanfaat. Kalaupun belum bermanfaat hari ini, pasti bisa bermanfaat untuk setelahnya atau beberapa waktu kemudian gitu. Pernah insecure nggak sih Kak? Pernah dong, Pernah. pernah. Seorang Kak Eca punya insecure ya? Itu pasti pernah banget ya. Apalagi itu aku tuh sebenarnya orang di real life-nya tuh nggak terlalu banyak ngomong. Dalam artian ketika aku ketemu sama beberapa orang pun mereka juga yang kaget, kok kamu di real life tuh lebih ke pendiam, lebih ke pendengar. Tapi ternyata ketika kamu ngomongin soal public speaking kamu bisa juga gitu. Nah, tapi dari situ justru aku belajar bahwa ya kita nggak akan bisa dipertimbangkan kalau kita nggak menunjukkan itu. Dan menurutku bikin konten adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan kemampuan yang kita miliki gitu. Percuma kita punya kemampuan, kita punya ilmunya, tapi kalau kita nggak nunjukin ke orang lain, ya orang lain nggak akan tahu bahwa kita bisa share seputar hal itu gitu. Tapi dari teman-teman akhirnya banyak yang support ya sekarang. Oke, kalau dibilang support, karena aku merasa bahwa
mungkin dari sisi followers gitu kadang ada yang pas awal-awal konten itu bakal ada fase dimana di unfollow banyak orang karena bisa jadi apa yang kita lakukan tuh dianggap spamming, dianggap kayak oh udah sekarang udah berubah dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku itu justru menjadi fase dimana akhirnya followers itu terfilter gitu. Mana sih yang akhirnya mereka nyaman dengan kita dan mana sih yang sekiranya interaksi yang kita bangun dengan followers itu bisa berdampak baik bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk aku gitu. Dan memang mengalami penurunan followers itu ada sesuatu hal yang bikin kepikiran ya. Iya. Kayak kok bisa ya? Aku bahkan dalam 1 bulan tuh pernah followers hilang 400 followers hilang dalam 1 bulan dan pasti itu adalah satu hal yang berat ya. Kayak merasa gagal nggak sih? Kenapa sih gitu? Apa yang salah? Tapi kemudian ya itu akhirnya aku pikir lagi bahwa oh iya ya kalau misalkan itu akhirnya terfilter, aku jadi pertama aku jadi nyaman sharing sesuatu hal yang aku suka. Kedua teman-teman yang stay di situ adalah teman-teman yang memang suportif atau teman-teman yang memang mencari ruang untuk bisa share seputar komunikasi atau hal-hal sederhana misalkan kita diskusi lewat DM gitu. Jadi ya pasti ada kelebihan kekurangan, ada fase naik dan turunnya, tapi ya itu adalah menurutku bagian dari gimana aku belajar juga di media sosial gitu. Awalnya kaget, terus karena turunnya masalah itu sudah banyak gitu, masalah dalam sebulan turun, mesti mikirnya kok gini, ternyata barang udah dilakuin, ternyata ada hal yang positif kayak kalau kita ngomongin era digital di zaman sekarang, apalagi sekarang netizen atau orang-orang sekarang lebih banyak Gen Z ya, kayak Gen Z menguasai dunia. Kalau menurut Kak Ica sendiri, penting nggak sih atau seberapa penting kita memahami konten di era sekarang? Oke, seberapa penting kita memahami konten? Nah, ada juga beberapa yang bertanya ke aku bahkan langsung kayak gini. Apakah membangun personal branding di media digital itu berarti kita harus menjadi content creator, gitu kan? Nah itu hal yang tadi sedikit aku spill juga gitu bahwa ada beberapa orang yang terjun ke dunia digital, bahkan kita sendiri boleh melakukan introspeksi. Kira-kira aku tuh di dunia digital tuh mau menunjukkan sisi diriku yang sebelah mana sih, gitu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya kalau misalkan aku post ini tujuannya untuk apa sih, gitu? Apakah itu untuk membangun diri kita, personal kita sebagai seorang yang profesional, atau itu memang akun pribadi kita, atau seperti apa gitu? Karena juga kita sebagai Gen Z pasti punya ya second account, bahkan gitu. Dan menurutku itu sebenarnya adalah cara kita untuk memfilter bagian mana saja yang bisa kita tunjukkan ke orang lain gitu. Kita boleh share hal-hal private di second account kita, kemudian yang first accountnya lebih ke arah profesional gitu. Apakah berarti itu kita menjadi orang yang munafik? Menurutku daripada menggunakan term munafik, aku lebih senang menggunakan term dimana itu adalah strategi kita sebagai seorang personal menunjukkan diri kita mana sih yang kita bisa branding secara profesional dan mana itu yang bagian dari ranah private kita. Balik lagi, apakah konten itu penting? Bagi aku, konten itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan sebenarnya aku tuh bisa apa sih gitu. Oh, aku bisa public speaking. Oh, ternyata aku bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin pengen belajar mendongeng, teman-teman pengen belajar untuk presentasi, teman-teman butuh pendampingan lomba. Aku tunjukin buka kesempatan yang ada di situ gitu. Sehingga ketika misalkan nih suatu saat aku daftar kerja atau aku biasanya misalkan ada kesempatan terus boleh masukin CV ke situ, orang tinggal ngetik aja gitu Aisyah Aulia Sudrajat, oh yang keluar ini, mereka bisa langsung screening di situ. Dan sebenarnya itu adalah strategi juga tuh dalam artian fun fact-nya adalah sampai detik ini aku tuh bekerja di 2 kantor, di 2 perusahaan tanpa melamar kerja, tapi aku di approach lewat DM gitu. Jadi itu yang kemudian meyakinkan aku bahwa oh meskipun aku mungkin ya nggak sekonsisten konten kreator lain, viewersnya nggak sebesar yang lain, tapi ternyata aku lebih nyaman ada di ranah itu gitu. Jadi dan itu bisa bermanfaat untuk aku bisa berproses jangka panjang termasuk dari sisi karir. Ini posisinya yang di 2 perusahaan itu linear Kak sama yang di Betul. Jadi yang aku
sebenarnya lebih banyaknya yang di perusahaan pertama itu aku sebagai social media officer gitu. Nah yang kedua lebih banyaknya ke copywritingnya. Jadi copywriting untuk marketplace gitu. Tapi awalnya bukan iseng-iseng ya, pertama kali posting. Pertama kali posting sebenarnya awalnya antara iseng dan gak iseng. Isengnya karena konten-konten awalku itu berasal dari catatan kuliah. Jadi ibarat itu kalau kita nyanyi kuliah kan kadang gampang hilang ya. Iya. Nah, ketika aku udah kontenin itu, aku tuh gampang nyarinya lagi. Misalkan sederhana kayak ada namanya analisis SMART gitu. Aku lupa ya SMART itu panjangannya apa. Terus aku ingat aku pernah bikin konten itu. Jadi sampai sekarang konten itu yang selalu aku cari tiap kali aku mau bikin analisis SMART ini. Boleh dicoba deh itu. Iya, jadi sebenarnya lebih ke catatan digital juga sih pada akhirnya. Tapi ini kalau misal kita nggak konten berarti kalau menurut Kak Eca ketinggalan ya, ketinggalan zaman dong. Oke, apakah kalau nggak konten ketinggalan zaman? Sebenarnya balik lagi ke tujuan kontennya ini sendiri gitu. Kadang ada tujuan konten bener-bener yang dia itu di first account menunjukkan dirinya tuh apa, profesional misalkan. Contoh lah misalkan, kalau kita itu pengen jadi muse gitu, jadi orang yang apa sih kayak model di make up, jalan di runway gitu-gitu. Apakah kita akan percaya ke orang yang kita mau hire nih si A gitu, tapi dia nggak pernah menunjukin kalau dia ada ketertarikan di bidang beauty, dia fotogenik, dia seneng di bidang misalkan makeup secara spesifik gitu. Postingannya nol gitu. Apakah kita bisa langsung percaya gitu? Bisa jadi kalau kita kenal nih misalkan sama temannya dia tuh sering meskipun dia reposting gitu. Tapi kalau misalkan kita udah posting, itu memperbesar peluang kita. Jadi menurutku bikin konten itu adalah salah satu cara untuk memperbesar peluang kita di dunia digital. Jadi tanpa harus kita ngomong, konten-konten kita ini tuh udah ngomong gitu ibaratnya. Oke, selain aku yang kepo ini sih Kak, selain konten di Instagram itu kan endorse juga kan Kak? Enggak, apa belum? Aku ambil beberapa endorse ya. Jadi selain dari endorse, uang yang masuk itu Instagram juga ngasih uang nggak sih Kak sebenarnya? Kalau sampai sejauh ini Kita bukan aja ya, aku nggak aku sih monetize di Instagram, misalkan Facebook kan ada ya sekarang kan. Kalau aku nggak gitu. Jadi pure Instagram ini menjadi tempat untuk share itu aja sih. Kalau misalkan dari sisi pemasukannya dari mana? Ya itu tadi pertama kalau misalkan Anda di hire jadi KOL atau di hire jadi pembicara, atau misalkan karena aku spesifik soal public speaking ada misalkan yang private class gitu. Jadi dapatnya sebenarnya kalau dapat uangnya dari situ. Makanya aku bilang bahwa konten itu adalah jembatan di mana aku bisa ketemu di dunia nyata sama orang gitu. Secara nggak langsung ya berarti ya. Kalau di Facebook kan kita langsung tuh langsung kayak digaji sama Facebooknya gitu. Iya. Kalau di Instagram ada nggak sih kayak gitu? Aku nggak tahu pasti ya di Instagram itu ada atau enggak, tapi aku sejauh ini dapatnya sih dari penawaran kedua bukan dari platformnya langsung. Kalau ini ngomongin public speaker ya Kak ya. Jadi bikin konten terus nanti diundang jadi MC, jadi moderator, pembicara seperti itu. Tapi kalau kita lihatnya di sisi UMKM, kan UMKM itu sering banget dilihat sebagai kayak sebelah mata. UMKM nggak bisa berkembang atau apa gitu, kayak stuck di situ aja kan. Kayak stigmanya orang tuh kalau dengan UMKM kayaknya yang kecil-kecilan gitu. Bisa nggak sih kalau dari branding ini tadi ngedobrak si UMKM? Aku penasaran di situ. Pastinya bisa banget ya. Artinya kan ketika kita menjual sesuatu kan orang harus tahu dulu nih kita jualannya apa gitu. Makanya kalau kita ngomongin juga soal bukan personal branding ya, lebih ke branding produknya sendiri kan ada beberapa konten yang sekarang tuh lagi happening banget. Misalkan kita ngomongin soal user generated content gitu. Cuman ya itu juga menjadi hal yang kontroversial ya. Jadi kan kayak user generated content gitu, bikin konten yang ibaratnya kalau misalkan harusnya itu yang bikin customernya, cuman ada beberapa yang ternyata itu udah disetting juga dari beberapa perusahaannya gitu. Nah itu bisa juga sih dijadikan sebagai salah satu cara untuk branding UMKM ini sendiri, misalkan dengan cara storytelling. Mereka ceritain kenapa sih penting buat beli ini,
apa sih yang bikin itu jadi suatu hal yang berbeda. Ya mirip-mirip kayak gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal branding UMKM itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita ngasih tahu ini produk apa, kita harus tahu dulu sebenarnya kekuatannya itu apa. Dari sesederhana misalkan kita tahu pain point gitu, kayak apa sih yang orang selama ini khawatirin ketika misalkan nggak pakai produk itu, atau masalah apa sih yang terjadi kalau misalkan kita nggak pakai produk itu gitu. Jadi orang benar-benar merasa kayak, oh iya aku butuh itu, aku butuh ini gitu. Berarti emang harus ingat kayaknya ya, emang harus para UMKM tuh ada pelatihan-pelatihan seperti itu nggak sih? Betul, setuju. Dan mungkin sebelum bikin konten ada tahap yang menurutku penting juga soal bikin itu tadi. Jadi misalkan nih kita sama-sama bikin keripik gitu, banyak orang kan jual keripik yang sama ya. Nah kita harus tentuin dulu nih unique selling point-nya apa sesuatu yang beda. Apakah misalkan keripik itu dikasih topping coklat yang nggak semuanya bisa bikin itu, atau keripik itu meskipun namanya keripik digoreng tapi tetap bisa sehat. Nah itu yang harus di highlight. Jadi ada pesan utama yang kita bisa dapat di situ, sehingga ketika orang mikir kayak, oh keripik yang sehat, oh beli yang ini, oh keripik yang ada coklatnya beli yang ini, oh keripik yang pedes banget beli yang ini gitu. Nah kadang yang ketika kita bikin konten itu ya udah asal di post, asal di videoin aja. Nah itu yang sebenarnya sayang aja gitu kalau kita nggak ada satu hal yang di highlight. Dan menariknya kan sekarang sebenarnya kalau aku baca-baca juga, kalau kita ngomongin soal konten apalagi untuk brand, itu tuh banyak banget konten-konten yang sebenarnya sekarang orang tuh lebih seneng low editing gitu. Jadi kelihatannya tuh kelihatan yang nggak disetting, kelihatannya kayak ya udah storytelling biasa aja gitu. Nah itu sebenarnya jadi peluang juga kalau misalkan kita mau mulai untuk bikin konten, utamanya teman-teman yang jualan produk atau jasa di media sosial. Betul sih, betul. Kayaknya kalau aku lihat di lapangan itu kan, aku sering juga berbaur sama orang-orang yang berusaha itu. Kayak mereka tuh cuma sebatas upload di status WhatsApp. Iya kan, kebanyakan apalagi kita tinggalnya di Pacitan ya. Iya. Kayak kalau gini-gini terus nanti pasarnya juga cuma itu aja. Tuh orang juga nggak tiap hari beli itu terus kalau tiap hari posting di WA gitu. Jadi aku belum pernah kepikiran sih, ternyata ya emang harus ada unique selling-nya ya setiap produknya. Kalau Kak Eda sendiri, uniknya di mana nih? Oke, apa yang sebenarnya jadi unique selling point aku gitu? Ini kayak menawarkan diri. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal konten di akun aku ya, jadi kan sebenarnya kalau aku jasanya tuh lebih banyak ke arah yang jasa, karena aku menawarkan kayak misalkan kelas, ibaratnya gitu online kelas gitu. Apa yang kemudian menjadi unique selling point aku? Jadi aku tuh suka mengajar, biasanya sih lebih banyaknya. Jadi sebenarnya ceritanya gini, latar belakangnya adalah aku mau bikin online kelas, aku berpikir bahwa oh target marketku ini banyak kan teman-teman yang SMA, kuliah gitu. Tapi ternyata setelah aku buka kesempatan, siapa nih aku buka online kelas gitu. Ternyata yang banyak hadir atau yang banyak daftar justru teman-teman kalau nggak udah profesional banget kayak di usia 30 ke atas, atau justru teman-teman yang masih di jenjang SMP dan SD gitu. Bahkan ada yang TK juga gitu. Nah dari situ kemudian unique selling point itu adalah aku akhirnya lebih ke arah fokus ke yang SMP dan SD ini karena peluangnya lebih banyak gitu. Nah dari situ aku biasanya punya ibaratnya itu kayak prinsip, kalau aku les bareng adik-adik yang SMP ke atas, maka aku akan les sambil ngobrol. Tapi kalau untuk yang SD ke bawah, maka aku punya patokan, aku akan les sambil bermain gitu. Jadi aku
setiap pertemuan tuh bikin games, misalkan untuk mereka yang masih SD apa ya yang menarik ya, challenge apa ya gitu. Tapi kalau yang SMP tuh lebih kayak nyari topik yang lagi tren apa sih belakangan ini. Oh misalkan kayak kemarin aku les ngajarin mereka tentang banjir Sumatera gitu-gitu, apa pendapat kalian soal gini. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa itu adalah sesi les, tapi itu adalah sesi ngobrol gitu, diskusi. Benar. Keren. Kayak, wah, kok kepikiran sih Kak? Karena sebenarnya menurutku karena aku public speaking ya basicnya. Karena orang merasa bahwa ketika les public speaking itu awalnya pasti di pertemuan pertama tuh mereka ada kayak aku ngerasanya tuh mereka ada boundaries kayak hari ini tuh bakal dinilai, hari ini tuh aku tuh bakal dicari tahu apa kekuranganku, aku bakal dikasih tahu gimana cara memperbaikinya gitu. Sampai akhirnya kadang mereka jadi nggak berani untuk mengungkapkan kayak sebenarnya kalau kamu ngomong santai kamu tuh bagus, tapi karena kamu merasa di situ dinilai makanya jadi kayak misalkan tiba-tiba atau ngeplay. Makanya pertama pasti aku ngobrol dulu atau main game dulu, padahal sebenarnya ngobrol dan main game itu adalah bagian dari public speaking itu sendiri gitu. Jadi mereka udah santai dulu kayak oh iya ya ternyata aku bisa ya jawab pertanyaan yang biasanya nggak bisa aku jawab, padahal aku baru tahu loh ada info itu misalkan. Jadi mereka lebih santai dulu baru kemudian kita masuk ke materi-materinya. Kalau pengalaman dari aku sendiri juga pernah ikut les public speaking. Itu bukan les sih, kayak pelatihan gitu ya. Nah, itu tuh sebelum masuk ke train zoom-nya ya, itu udah deg-degan kayak aku nanti ditanya apa ya, aku nanti teman-temanku udah pada bagus-bagus, aku nggak bisa jawab. Terus nanti kalau nggak dikasih pertanyaan apa, aku nggak bisa jawab. Aduh gimana ya? Jadi mau masuk tuh kayak udah ada ketakutan sendiri dan akhirnya udah nggak usah lah gitu. Mungkin untuk oke biasanya. Iya, benar. Jadi kayak ya udah dengerin aja gitu. Karena nanti kadang kalau dipanggil dan aku udah mungkin udah deg-degan ya, udah lihat wah temenku udah pada bagus-bagus, yang udah bagus-bagus, ya udah kalau dipanggil aku nggak nyaut. Pernah yang sampai di tahap itu kayak nggak nyaut. Aku harus jawab apa? Udah kayak panik duluan gitu loh Kak. Kayak itu gimana sih cara menanggulanginya mungkin ya? Oke. Jadi pertama kalau dari sisi kita sebagai yang memfasilitasi kelas tadi, makanya kita kayak sederhana misalkan aku kan biasanya private ya berdua gitu. Nah kadang kan kalau misalkan kita lagi ngajarin anak kan kita minta mereka untuk yang praktik. Iya. Nah kalau aku biasanya aku akan praktik juga bersama dengan mereka. Jadi kayak misalkan nih, oke hari ini kita belajar wawancara ya. Aku akan bikin 2 pertanyaan buat kamu dan kamu juga bikin 2 pertanyaan buat aku. Jadi kayak ibaratnya kita sama-sama nggak tahu pertanyaannya apa gitu, dan mereka di situ jadi ngerasa bahwa oh iya ya Kak Aisyah tuh juga latihan loh sama aku gitu. Dan akhirnya di situ mereka jadi kayak ya udah aku santai aja. Toh Kak Aisyah juga kadang jawab pertanyaanku juga dia kebingungan juga gitu. Meskipun ya kadang ya ada gimmick-gimmicknya juga sebenarnya. Cuman di situ aku berusaha untuk membangun kepercayaan diri mereka bahwa iya, kalau misalkan kita ditanya pada saat pertama kali itu salah, ya udah nggak apa-apa gitu ternyata gitu. Jadi lebih pada berani dulu, terus kamu bisa enjoy dulu, baru kemudian lancar. Nah dari kitanya nih, gimana cara kalau misalkan kita udah deg-degan duluan ketika diminta untuk public speaking gitu. Padahal sebenarnya kita bisa, kita yakin kita bisa. Gitu. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu? Pertama memang menurutku kadang tuh kita sebagai manusia tuh menyadari bahwa kita tuh banyak banget kekurangannya. Padahal di sisi lain itu juga ada kelebihannya gitu. Dan kadang yang kita fokusin tuh di kekurangannya dulu. Padahal sebenarnya kalaupun kita salah di saat kesempatan itu, at least kita udah nyoba. Sedangkan kalau kita diam, kita nggak nyoba dan kita nggak tahu apa yang menjadi kekurangan kita apa gitu ya. Jadi yang pertama yang biasanya aku lakukan adalah aku merilis dulu apa sih yang menjadi kekhawatiran aku. Oh aku deg-degan. Kalau aku deg-degan apa sih yang harus aku lakuin? Oh aku harus tarik nafas panjang. Beda halnya misalkan kalau kita tampil di depan panggung dan kita tremor gitu. Apa sih yang harus kita lakuin? Ya udah kita rilis dulu. Ibaratnya public speaking itu kayak kita lagi olahraga gitu. Orang yang olahraga itu kan banyak bergerak, dia pasti pemanasan dulu kan. Nah sama halnya ketika kita mau public speaking, kita juga butuh pemanasan supaya ibaratnya kita nggak belibet, kita nggak tremor. Jadi gimana? Kalau misalkan teman-teman ada kebiasaan kalau mau tampil ini ya bergetar, ya udah sebelum tampil sekalian dilemesin dulu, dirilis bahwa oh iya nggak apa-apa gitu. Ibaratnya tuh sederhana kayak daripada getarnya di panggung, mending kita getarnya sebelum naik ke panggung
Terus yang kedua pastinya kalau kata orang semua itu berawal dari mindset. Sama halnya kayak kita public speaking gitu. Kita selalu punya kemungkinan untuk gak didengerin sama orang lain. Tapi apakah adil ketika kita menghukum orang yang mau mendengarkan? Kita ngasih kayak ibaratnya ya merugikan orang-orang yang gak mau mendengarkan, meskipun itu sedikit. Gitu. Jadi aku selalu punya harapan, punya itu sih, mengulang-ulang afirmasi juga pada diri sendiri. Kalau misalkan hari ini ada banyak orang yang gak mendengarkan, at least aku bisa membantu sedikit orang. Daripada aku nggak berbicara, aku malah tidak membantu satu orang pun sama sekali gitu. Jadi itu yang selalu aku pikir menyemangati diri sendiri sebenarnya. Iya, Pak. Kalau tipsnya nih Kak, tadi kan ngomong-ngomong bisa jadi MC atau jadi moderator, bahkan jadi public speaker lagi seminar nih. Terus ada orang dan waktu seminar itu ada yang nggak dengerin. Oke. Kira-kira dari Kak Eca gimana cara menguasai panggungnya? Oke, jadi ini sedikit cerita ya. Sebenarnya tuh ada beberapa tipe audience. Pertama itu dia orang yang aktif. Kita bilangnya biasanya the active engager gitu. Orang yang kalau misalkan kita lagi berbicara dia dengerin, kita misalkan minta interaksi angkat tangan dia angkat tangan. Pokoknya dia aktif baik secara verbal maupun non-verbal. Ada juga orang yang passive listener. Jadi dia dengerin, tapi dia nggak mau ikut berinteraksi. Kayak misalkan kita nanya, ada yang setuju nggak? Sebenarnya dia setuju, tapi dia nggak mau angkat tangan, dia diem aja. Kalau kita ketemu sama orang yang seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan pendekatan secara non-verbal dulu gitu. Kayak tadi misalkan minta mereka angkat tangan, minta mereka tepuk tangan gitu. Jangan langsung ditunjuk, ayo kamu apa? Kamu harus berani dan lain sebagainya gitu. Karena pasti dia merasa gak nyaman sama hal itu. Nah kalau tadi ketemu yang sama yang aktif itu udah gampang banget tuh. Kayak ya udah dia teman panggung kita aja gitu. Ada juga orang yang suka terdistraksi. Dia dengerin, tapi kalau ada notif WhatsApp, dia buka WhatsAppnya dulu. Atau kalau ada teman yang ngajak ngobrol, dia ikutan ngobrol. Kalau kita ketemu sama audiens yang kayak gitu, maka yang harus kita lakukan adalah jadi bagian dari distraksi dia. Kita jalan deketin dia, nanti otomatis dia bakal perhatian ke kita dan ya udah dengerin lagi gitu. Daripada kita kemudian menghabiskan energi dengan teriak-teriak, ayo yang di sana jangan buka HP, blablabla gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Cuman kalau kita mau hemat energi, kita bisa menjadi bagian dari distraksi dengan berjalan mendekat ke arah situ. Terus ada juga tipe audiens yang dia itu banyaknya kita bisa bilang celometan kali ya, celometan gitu. Nah apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kadang orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya butuh perhatian gitu. Jadi ada satu waktu kita bisa kasih mic-nya ke dia, ya udah kamu apa berpendapat bla 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 bla. Tapi kita juga bisa libatin yang lain. Gimana yang lain setuju nggak sama pendapat dia gitu. Jadi biar kita juga berbagi energi dengan audiens kita. Nah kalau dia udah terlalu mengganggu, kita bisa bilang pendapatnya tadi sangat menarik ya, tapi kita akan bahas setelah sesi ini selesai gitu. Misalkan gitu. Kalau kita ketemu sama yang kritis banget, kita kan ngerasa kadang tertekan ya. Iya. Apalagi kita harus misalkan presentasi, harus tampil di depan orang yang sebenarnya lebih senior, lebih tinggi secara jabatan, pokoknya lebih lah gitu. Nah, kalau misalkan kita ketemu sama audiens yang senang mengkritisi, maka kita bisa jadiin dia sebagai orang yang bisa memperkaya materi. Dalam artian, kalau misalkan dia tiba-tiba sesi tanya jawab, tapi dia malah mereaksi materi kita, maka daripada kita ngerasa kayak, oh dia ini mau mojokin aku gitu, yang biasanya aku lakukan adalah, baik, terima kasih Bapak Ibu atas apa yang sudah disampaikan. Hal tadi sangat memperkaya apa yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sudah mau untuk melengkapi materinya. Dan saya rasa kalau misalkan ada perbedaan antara apa yang saya sampaikan dan apa yang Bapak sampaikan, kiranya itu tidak terlalu menjadi masalah besar ya Bapak Ibu. Karena itu malah bisa menjadi bagian dari kita melihat perspektif lain dari topik X gitu. Jadi malah semakin kaya materinya. Tapi kalau kita udah ngerasa kayak dia menyerang kita, pasti kita yang udah kayak Kenapa dan down duluan dan merasa kayak ya. Oh jadi emang kuncinya harus legowo. Iya, karena kita harus legowo juga bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dari audiens. Misalkan kita lagi diminta ngomong
tapi ternyata audiens itu kondisinya dia capek pulang kerja. Audiensnya sebenarnya datang ke situ dengan beban deadline yang ada di kepala gitu. Nah, daripada kita tuh kayak misalkan, ayo dong Bapak Ibu perhatian dulu ke sini, misalkan di online gitu misalkan. Ayo dong on cam dulu, on cam. Mana nih kok nggak ada yang kelihatan wajahnya. Biasanya kalau kayak gitu mereka malah makin kayak ya nggak ada yang on cam, yaudah nggak usah gitu. Nah, yang biasa aku lakukan adalah aku berusaha memahami apa yang audiens rasakan. Jadi kayak, oh baik Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa keluangan waktu hari ini itu juga didasari dari pengorbanan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu istirahatnya. Terus kemudian Bapak Ibu juga pasti di sini mengerjakan hal-hal lain yang saya rasa juga nggak kalah penting sama mendengarkan hari ini. Tapi boleh ya nanti kalau saya misalkan membutuhkan interaksi dengan Bapak Ibu, nanti boleh untuk berkirim kabar di chat gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu mereka langsung kayak, oh iya maaf ya Kak, kita lagi nyambil ini, kita lagi ngerjain ini, tapi kita tetap dengerin kok gitu. Jadi kalau kita mau interaksi misalkan, oke Bapak Ibu, setelah ini saya mau kasih pertanyaan, boleh untuk bersiap membalas di kolom chat gitu. Nah biasanya mereka langsung kayak, oh iya aku balas sama chat gitu. Jadi meskipun mungkin kita nggak bisa melihat fisik mereka mendengarkan kita, tapi dengan interaksi itu kita memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan hanya dari kita, tapi juga atas kontribusi dari mereka sehingga diskusinya berjalan tetap dua arah gitu biasanya. Berarti nggak menjadi seorang public speaker itu dia nggak harus yang sakok ya. Jadi emang harus memahami dan itu pun beda-beda juga ya. Betul, beda-beda. Dan ya itu tadi ada prinsip sederhana bahwa dengan siapa kita berbicara itu menentukan bagaimana cara kita berbicara. Iya. Satu lagi. Sejauh ini kayak public speaker atau mungkin Kak Eca konten di Instagram, fokusnya di Instagram ya Kak ya, itu udah merubah hidup apa sih Kak Eca? Oke, apa yang merubah hidupku dari konten? Jadi kalau ngomongin dari tadi ya flashback jauh banget dari yang konten buat lomba itu. Dan awalnya buat lomba, terus sekarang jadi yang seperti ini gitu. Oke, apa yang berubah pasti banyak. Pertama, kalau dari sisi materi nih, sesederhana kayak aku tuh udah gak pernah beli handphone sendiri dari aku SMP. Jadi benar-benar semua HP itu adalah hadiah. Hadiah dari lomba bikin video di Instagram. Terus dari sisi yang lain pastinya aku jadi kedua berarti ya. Kedua aku jadi belajar untuk memahami orang lain gitu. Kayak misalkan, oh ternyata ada beberapa hal yang bisa kita respon dan ada beberapa hal yang ternyata cukup kita tahu dan gak perlu kita respon gitu. Jadi kan banyak orang bilang ya, jangan dengerin apa kata orang lain. Tapi menurutku itu adalah satu hal yang bikin kita denial gitu. Kenapa kita daripada nggak dengerin kata orang, kenapa kita nggak belajar untuk merespon apa yang orang lain katakan dan lakukan? Itu yang akhirnya aku temukan ketika bikin konten. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka, itu gimana ya cara meresponnya? Kalau misalkan ada orang yang suka, gimana ya cara meresponnya supaya itu bisa jadi peluang yang lebih besar? Misalkan nih, ada yang komen, wah seneng banget kalau misalkan anakku dapat guru belajar public speaking kayak gini gitu. Kalau misalkan pada saat itu aku cuma ngerespon kayak, oh iya Kak terima kasih gitu, ya udah selesai. Tapi kemudian kalau aku ngerespon misalkan, oh iya Kak terima kasih banyak, kalau misalkan Kakak berkenan aku juga mau buka loh kelas private public speaking for kids gitu. Itu jadi kesempatan baru lagi. Dan pastinya tadi aku akhirnya terbuka banyak peluang kerjasama gitu. Kayak misalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa datang dari orang-orang yang gak kenal karena jembatan tadi media sosial gitu. Balas di kolom komentar aja ada triknya loh. Biar bisa berlanjut ya Kak ya. Jadi nggak cuma studi. Iya terima kasih ya udah selesai. Oke. Tapi pernah capek nggak sih Kak bikin konten terus? Pernah. Jadi ada beberapa fase di mana aku nggak konten lagi gitu. Nah kepergian aku dari konten itu tuh selalu beralasan gitu. Dalam artian tuh entah kebanyakan alasan atau emang ini beralasan ya. Tapi karena aku bukan tipe orang yang sampai saat ini full ibaratnya tuh pengen
pengen bekerja di dunia digital. Ya meskipun pekerjaan di dunia digital, tapi nggak sepenuhnya konten untuk akunku pribadi. Aku masih mengusahakan itu banget, dan semoga tahun ini bisa konsisten lagi. Jadi ya ada fase-fase dimana kemudian aku ngerasa capek, terus aku lari sebentar untuk misalkan nulis, untuk kemudian aku ngerjain project sesuatu gitu. Jadi ada hal yang aku lakukan selain bikin konten ini tadi. Dan ya kadang capeknya itu justru terbayar ketika ada teman-teman yang kayak, oh thank you ya udah share seputar ini, aku akhirnya bisa begini. Menurutku itu priceless banget sih. Dan ya sampai sekarang aku tipe orang yang masih cukup memikirkan waktuku di dunia nyata, karena jujur dunia maya ini juga banyak banget tantangannya tanpa kita sadari kadang juga. Kan minum dulu, kayaknya udah dingin deh. Aman. Berarti secara nggak langsung tuh di media sosial, di media digital itu juga kuras energi banget ya kak ya, nggak cuma di dunia nyata aja. Iya gitu. Bahkan aku pernah baca di salah satu buku, ada seorang pejabat atau petinggi Netflix, dia bilang, tahu nggak siapa yang jadi pesaing terberatnya Netflix? Dan dia jawab, pesaing terberatnya Netflix adalah jam tidur orang lain. Bayangin teman-teman, kayak semakin kita nggak bisa tidur, kita sebenarnya sedang berperang dengan industri yang besar itu. Padahal kita punya kendali atas diri kita sendiri, tapi karena kita nggak sadar dan kita merasa itu hiburan. Iya. Oh, ya bener sih, kadang kak kalau malam gak bisa tidur kan apa? Netflix, kadang maraton drama yang di Netflix sampai nggak tidur sampai subuh. Wah, oke, aku baru tahu ini juga sih. Dan aku juga cukup kaget ketika baca buku itu kayak, oh oke, jadi mulai sekarang aku harus bisa mengendalikan diriku tentang jam tidur itu. Tidur itu penting ternyata ya. Kalau pesan buat teman-teman nih yang mungkin dia tuh pengen konten tapi dia takut gitu, mau mulai tapi takut, ada nggak tips dari Kak Eca? Oke. Jadi secara spesifik sebenarnya kalau aku pengen ngasih tips ke teman-teman atau sebenarnya pesan ya, sharing gitu, bahwa sebelum kita ngomongin soal jadi content creator yang besar, ada hal penting yang harus kita pikirin dulu dari sisi personal branding gitu. Personal branding itu artinya nggak harus teman-teman jadi content creator. Ada fasenya di mana teman-teman memang harus menunjukkan apa yang teman-teman bisa di media sosial untuk membuka banyak peluang. Sekarang dengan keterbukaan yang ada, teman-teman gak cuma bisa menunggu kesempatan, tapi juga bisa menciptakan kesempatan itu sendiri. Kalau teman-teman mau bikin konten, gak harus sama kayak yang lain. Coba cari apa yang teman-teman suka. Teman-teman tuh pengen dikenal sebagai apa. Kira-kira kalau teman-teman pengen jadi misalkan seorang beauty influencer, karakter kayak gimana yang disukai sama industri sekarang. Terus kemudian yang paling penting adalah jangan melupakan diri sendiri. Kita nggak harus jadi orang lain untuk bisa dipertimbangkan, tapi kita bisa menunjukkan apa yang kita bisa supaya orang lain mau untuk mempertimbangkan kita gitu. Oke. Kalau menurut Kak Eca, 5 tahun ke depan konten digital atau dunia digital itu tuh bakal seperti apa? Oke, pernah bayangin nggak? Beberapa waktu lalu aku membayangkan dengan adanya AI. Iya betul. Dengan adanya AI, semua konten itu, bahkan video-video AI yang di-generate itu udah kelihatan sempurna banget. Dan aku justru merasa bahwa 5 tahun ke depan bisa jadi video-video yang dikonsumsi itu malah video-video yang lebih ke arah jujur mungkin ya. Jujur tuh dalam artian kayak tadi misalkan, oh tren sekarang udah less editing nih. Orang kayak misalkan mau marketing aja tuh kayak ya udah shaggy itu hal yang biasa gitu. Senatural mungkin gitu. Artinya sebenarnya hal itu juga bisa menjadi peluang yang ibaratnya bagus juga untuk kita gitu. Artinya kita juga harus jadi orang yang sadar bahwa ternyata dunia digital itu sekarang nggak harus menuntut kita untuk jadi seorang yang sempurna gitu. Kejujuran itu malah kadang jadi hal yang mahal. Makanya kenapa konten-konten yang sebenarnya nggak terlalu dipikirin itu malah naik. Bisa jadi itu karena kontennya terasa jujur.
gitu. Jadi kalau aku membayangkan 5 tahun ke depan bisa jadi konten-konten yang jujur, konten-konten yang menampilkan diri kita itu bisa lebih ibaratnya tuh kalau orang algoritma tuh bisa lebih naik mungkin ya, lebih tersebar luas ke teman-teman online kita. Oke, dari 5 tahun ke depan ya, dengan adanya AI, aku sendiri pun juga kadang nggak bisa bedain ini video AI apa video Udah banyak kan host gara-gara video AI. karena benar-benar realistis itu videonya sekarang. Betul. Susah sih, tapi memang harus kalau kita nggak terjun di situ, kita juga bakal ketinggalan gitu. Iya, ada fase dimana kita memang harus menyesuaikan diri. Walaupun nggak secepat teman-teman yang lain mungkin ya, paling enggak kita harus ikut kecemplung di situ. Betul, kita harus tahu cara mainnya. Yang menurutku pentingnya kita harus tahu cara mainnya. Artinya nyemplung di situ tuh nggak harus terbawa arus gitu. Ya betul. Terima kasih buat Kak Eca udah ngobrol seputar dengan dunia digital, public speaking, terus dan juga konten-konten di Instagram. Mungkin buat teman-teman jadi motivasi juga ya yang mau mulai biar nggak malu-malu. Kak Eca katanya juga bisa kok gitu. Dimulai dari video-video waktu SMP bahkan ya. Betul. Jadi dan sebenarnya ini sih. Ini salah satu penyesalan aku bikin akhir maaf banyak banget ya. Dulu aku sering bilang atau aku sering dengar bahwa kayak tadi misalkan kalau orang lain bisa, kamu juga harus bisa dong gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa ada yang orang lain bisa dan ada yang orang lain gak bisa gitu. Jadi ibaratnya menjadikan perbandingan orang lain itu adalah sesuatu hal yang menurutku juga malah nanti jadi membebani sendiri gitu. Artinya jadilah dirimu sendiri dulu dan temukan kira-kira apa yang pengen kamu share dan kamu nyaman untuk menerima feedback dari konten yang kamu bagikan. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau aku lihat orang yang pintar, karena kan orang oh dia pintar gitu, terus aku juga nganggap oh orang ini pintar. Kayak stigma kamu ke orang pintar tuh apa sih gitu kan, sampai dibilang gitu ya. Kalau aku sendiri kamu anggap orang pintar tuh apa gitu? Aku anggap orang pintar itu yang aku nggak bisa. Mereka bisa, aku nggak bisa. Aku anggap mereka pintar gitu. Misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris, terus temanku bisa bahasa Inggris, oh kamu tuh pintar gitu. Betul. Jadi kayak kita pintar di nggak semua bidang, tapi ada hal-hal yang bikin kita jadi sebenarnya pintar. Iya, kalau orang dulu namanya juara 1 pintar gitu kan. Enggak, kalau dia bisa aku nggak bisa, berarti dia pintar kan gitu sih. Sebuah perspektif baru yang menarik. Gitu. Oke, terima kasih buat Kak Eca ya udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan kontennya, kemudian sibuk di dunia pekerjaannya, udah mau datang ke podcast 101. Dengan senang hati. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Bye.